Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawana. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi iman Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, yufaqihu fid din, maka Allah fahamkan orang tersebut akan urusan agamanya. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa seseorang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, dia niatkan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bih, maka Allah mudahkan bagi orang tersebut dengan menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji buat Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang nikmat itu seharusnya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua termasuk menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, menyingkat waktu jemaah, masih ada dua lagi hakul muslimi 'alal muslimi, kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya, yang sudah kita sebutkan sebelumnya ada 4, yaitu yang pertama raddus salam, kewajiban yang pertama yaitu menjawab salam, yaitu yang pertama. Yang kedua apa jemaah? Yang kedua apa kira-kira yang mencatat? Yang pertama apa? Raddus salam, yaitu menjawab salam. Yang kedua ijabatut da'wah, wajib ya mendatangi undangan saudara seiman kita. Yang ketiga tashmiyatul 'athish, ya ketika ada yang bersin dan orang ini mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka kita mengucapkan yarhamukallah, ya. Kemudian orang yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah. Kemudian yang keempat adalah idza stansahaka fansahu, kewajiban yang keempat yaitu adalah menasehati saudara kita seiman, ini jemaah. Dan yang kelima, yaitu yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu adalah iyadatul marid,
Kewajiban kita selanjutnya yang kelima yaitu iyadatul marid, yaitu wajibnya kita menjenguk saudara seiman kita yang dalam kondisi diuji dengan sakit, jemaah. Hadis ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu, bagaimana keutamaannya yaitu menjenguk orang yang sakit. Dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'ada akhahu kana fi khirafatil jannah." Barang siapa seseorang ya yang menjenguk saudaranya dan saudaranya dalam kondisi sakit, fahuwa fi khirafatil jannah, maka orang ini berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang bertanya, "Wa ma khirafatul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan khirafatul jannah? Ada dua riwayat. Yang pertama samaratiha, yaitu orang ini berada di taman buah-buahnya surganya Allah Azza wa Jalla. Di riwayat lainnya janahiha, yaitu berada di jannahiha, yaitu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan seseorang menjenguk saudaranya yang sakit itu, ya, orang ini mendapatkan fadilah fi khirafatil jannah. Orang ini berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai thamaratiha, yaitu berada di buah-buahnya surga. Au jannahiha, atau taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar saudara kita seiman yang sedang sakit, di situ ada pahala yang menanti sangat besar. Yaitu apa? Allah jamin dengan taman-taman surganya Allah. Yang kedua, Allah jamin orang ini mendapatkan apa? Buah-buah surga yang Allah telah siapkan. Hadis yang kedua, jemaah, dari sahabat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlisa fa idza jalasa igtamasa fiha." Man 'ada maridan, barang siapa seseorang menjenguk saudara seimannya yang sakit, lam yazal yakhudu fir rahmah, maka orang ini diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajlisa, sampai orang ini duduk. Fa idza jalasa igtamasa fiha. Barang siapa yang duduk artinya menunggu orang yang sakit, ya, dia merawatnya, ya, igtamasa fiha, maka orang ini masuk atau tenggelam. Igtamasa itu artinya tenggelam dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadisnya apa? Idza waqa'a dzubabun fi ina'i ahadikum falyaghmisha. Kalau ada seekor lalat masuk ke makanan atau minuman kalian, falyaghmisha, maka tenggelamkanlah. Artinya apa? Fi ihda janahi hada wa fi ukhra dawa. Karena dalam lalat itu di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayapnya ada obatnya, gitu. Jadi kalau ada lalat masuk ke makanan kita atau sayur, itu jangan dibuang, tapi diminta oleh Nabi SAW ditenggelamkan sebentar, kemudian baru dibuang, ya, lalat itu. Jadi ayat hadis ini menjelaskan faida jalasa, seandainya orang ini duduk menemani orang yang sakit tersebut, iltamasa fiha, maka orang ini tenggelam dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi orang yang menengok, ya, menengok saja, misalkan nengok kadang nggak duduk, ya, tapi diusahakan sampai duduk. Artinya apa? Orang ini benar-benar apa? Memperhatikan bagaimana kondisi orang yang sedang sakit. Jalasa fih, orang ini pun duduk. Kalau sampai duduk, iltamasa fiha, seolah-olah orang ini tenggelam dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menengok tidak sampai duduk, lam yazal yakhudhu fir rahmah, orang ini diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah yang kedua, jemaah. Fadilah yang ketiga, nah ini yang luar biasa, jemaah. Shalla alaihi sab'una alfan minal malaikah. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh 70.000 malaikat? Ya Allah. Jadi 70.000 malaikat akan mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit.
Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadatan illa shalla alaihi sab'una malakin hatta yumsiya." Barang siapa seseorang mukmin menjenguk saudara seimannya di pagi hari, illa shalla alaihi, kecuali akan didoakan untuk orang tersebut sab'una malakin, 70 sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat, hatta yumsiya, sampai sore hari. Jadi seseorang yang menjenguk saudaranya di pagi hari karena benar-benar jenguknya karena keimanan, ya, dan juga ingin mengobati saudaranya, memberikan motivasi kepada saudara yang seiman agar cepat disembuhkan, berdoa untuk saudaranya, maka ada 70.000 malaikat menunggu kedatangan orang tersebut. Kalau yang datang di pagi hari akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari, didoakan terus sampai sore hari, jemaah. Kemudian wa man 'ada 'ashiyatan shalla 'alaihi sab'una alf malakin hatta yusbiha. Dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di sore hari akan didoakan oleh 70.000 malaikat, ya, sampai pagi hari. Jadi dua waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk saudara kita seiman, yaitu di waktu pagi ataupun sore hari. Bagaimana kalau malam hari, misalnya rumah sakitnya hanya bukanya malam, ya, atau siang, itu terhitung juga, ya, terhitung tetap didoakan oleh para malaikat. Tapi kalau pengen sempurna didoakan dari pagi sampai sore, kita menjenguknya di pagi hari. Kalau yang pengen didoakan sempurna dari sore sampai pagi hari besoknya, datang di sore harinya, ya, didatang di sore harinya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa kana lahu fi khirafil jannah. Bukan hanya didoakan oleh 70.000 malaikat, bahkan orang ini berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Ini jemaah, 3 keutamaan ya jemaah. Jadi yang pertama, orang ini diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sampai duduk, orang ini tenggelam dalam kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi kasih sayang Allah itu yang mengampuni dosa-dosa kita. Ini jemaah. Kemudian jemaah, hal yajuzu iyadatu ghairil mahrami, boleh tidak menjenguk seseorang yang bukan mahramnya, gitu ya. Misalnya ada perempuan yang sakit, gitu ya, tapi bukan mahram kita, maka bagaimana hukumnya? Jawabannya dibolehkan jemaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya kanat Aisyah wa abiha zara Bilal bin Rabah indama qadima minal Madinati wa huwa maridun. Dulu Aisyah dan juga ayah beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma zara Bilal bin Rabah. Beliau berdua itu mendatangi Bilal bin Rabah hina qadima minal Madinah, ketika baru datang ke Madinah. Beliau sebelumnya di Syam, ya, setelah Rasulullah wafat. Bilal bin Rabah itu berdakwah di Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordan, Lebanon, gitu ya. Itu negara-negara Syam. Kemudian beliau ketika pulang ke Madinah, karena merasa rindu dengan Rasulullah SAW, beliau itu sakit jemaah. Ketika sakit, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjenguk Bilal bin Rabah disertai dengan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi boleh, ya, kita menjenguk seseorang yang bukan mahram kita. Misalnya kalau perempuan, selama perempuan itu ada mahramnya. Misalnya perempuan, ada teman kita di kantor sakit, gitu ya, dengan syarat kita menjenguk perempuan itu ada mahram. Mahramnya ya suaminya, kalau tidak ya kakak kandung laki-lakinya, adik kandung laki-lakinya yang sudah dewasa, paman dari ayahnya. Nah, ini mahram.
Tapi kalau yang jenguk kalau semuanya perempuan, nggak boleh. Mahram itu kalau laki-laki, gitu ya. Perempuan itu ditemani laki-laki yang mahramnya. Atau ada saudara kita laki-laki yang sakit, misalnya teman kantor kita laki-laki sakit, sedangkan kita pegawai perempuan pengen nengok, boleh tidak? Boleh, dengan syarat wanita tersebut ditemani mahramnya. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu taala anha, mahramnya siapa? Ayah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah beliau sudah wafat. Mahramnya adalah ayah beliau, jemaah. Wa kadzalika kana Abu Bakar wa Umar zara Ummu Aiman ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada seorang perawat Nabi alaihi salatu wasallam, ada dua ya, di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggal ibu beliau Aminah, beliau dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dirawat lagi dengan ibunda kedua beliau, yaitu Ummu Aiman. Ya, ketika Ummu Aiman sakit dan Rasulullah SAW telah wafat, karena Rasulullah ini adalah apa? Ibu sepersusuan, ya, ibu beliau tapi persusuan. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma menjenguk ibunya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Ummu Aiman. Kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Intalik bina ya Abu Hafiz ila Ummu Aiman nazuruha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha indama hayyan." Ya, jadi Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Bakar atau Abu Hafiz, mari kita mendatangi, mohon maaf." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Wahai Abu Hafiz." Abu Hafiz itu Umar bin Khattab. "Hayya bina ila Ummi Aiman." Mari kita menjenguk, yaitu Ummu Aiman, yaitu salah satu ibunya Rasulullah SAW, ibu angkat Rasul yang menyusui Rasulullah SAW. Nazuruha kama Nabi SAW yazuruha hayyan. Sebagaimana dulu kita menziarahi Ummu Aiman ketika beliau sakit dan Rasulullah masih hidup. Jadi boleh ya, selama apa jemaah tidak takut terjadi fitnah, gitu ya. Jadi boleh seorang laki-laki mengunjungi atau iyadatul marid, menjenguk saudara wanita yang tidak ada hubungan mahram, dengan syarat wanita itu ditemani mahram, gitu ya. Suaminya, ayahnya, anak kandung yang laki-laki. Kalau anak perempuan nggak bisa ya, tapi harus ada anak laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini anjuran-anjuran, yaitu ketika iyadatul marid. Kemudian dianjurkan yaitu memberikan nasihat bil ikhlasi was sabri, yaitu ketika kita ziarah ya, selain juga kita membawa misalnya makanan, juga yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yaitu memberikan nasihat agar ikhlas dan sabar atas ujian sakit tersebut. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada yang sakit, Rasulullah SAW beliau memberi nasihat yang ringan, la ba'sa tahurun insyaallah. Sesungguhnya la ba'sa, engkau diuji dengan sakit itu la ba'sa, nggak apa-apa. Kenapa? Rasul melanjutkan, fa innahu tahur, sesungguhnya sakit yang engkau terima, yang engkau alami, tahurun, menjadi pensuci. Nah, ini nasihat. Jadi orang ini semangat, nggak apa-apa, ini ujian dari Allah. Sesungguhnya penyakit itu, sakitnya menerima engkau, menimpa engkau, tahurun, sebagai pensuci dosa-dosa engkau. Nah, ini jadi orangnya jadi semangat. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah beri penyakit, berikan ujian, ya. Jadi ujian itu bukan berarti Allah benci kepada seorang hamba. Bisa jadi ujian itu berupa penyakit, ujian dari Allah, ya. Tanda cinta Allah kepada orang yang diberi sakit. Karena rubba musibatin yuqarribuna ilallah. Ibnu Qayyim mengatakan musibah-musibah itu membuat banyak orang menjadi dekat kepada Allah. Wa rubba na'imatin
tub'iduna 'anillah. Dan berapa nikmat itu malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Jangankan jauh-jauh, sakit gigi saja semalaman ya. Yang pernah sakit gigi kan itu sampai subuh istighfar terus ya. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus sampai pagi kan nggak bisa tidur. Nah, yang repot giginya udah sembuh, habis itu karaoke lagi. Nah, ketika diberikan nikmat, tub'iduna 'anillah. Berapa banyak nikmat itu malah membuat orang semakin jauh dari Allah. Ya. Padahal ujian itu ada dua. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji manusia itu bil hasanat. Ada ujian-ujian yang berupa kebaikan-kebaikan dan nikmat. Was sayyiat, dan ada ujian yang berupa keburukan-keburukan yang tidak kita suka. La'allahum yarji'un. Kedua hal tersebut intinya agar membuat kita kembali kepada Allah. Tapi yang membuat kita kembali kepada Allah itu kebanyakan adalah ujian yang berupa keburukan-keburukan. Ya betul tidak? Iya. Diberikan musibah, ujian, anak sakit, istri sakit, ayah kita di rumah sakit, kan kita otomatis qiyamul lail, banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dekat kepada Allah, gitu ya. Kalau keluarga kita sehat-sehat saja, kita kadang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wabalawnahum bil hasanat, ya. Ada ujian yang berupa kebaikan, wasayyiat, ada ujian-ujian yang berupa keburukan, la'allahum yarji'un. Tapi kata sayyiat itu paling dekat dengan kata yarji. Ya, berapa banyak orang yang diuji dengan keburukan membuat dia kembali kepada Allah. Adapun hasanat yang diberikan ujian kebaikan-kebaikan, malah kebanyakan orang itu lupa dari Allah. Ada yang dikasih jabatan semakin semangat ke masjid, oh jarang. Ada yang jabatannya semakin tinggi, semakin rajin baca Quran, malah jarang. Kebanyakan kalau jabatannya malah semakin tinggi, depositonya semakin banyak, proyeknya di mana-mana, ya semakin sholat berjamaahnya semakin susah, baca Quran semakin tidak sempat. Jadi adanya ujian tahurun insyaallah. Rasul bersabda, sesungguhnya ujian itu adalah pensuci bagi engkau insyaallah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mendoakan, ya, sebagaimana Rasulullah mengunjungi sahabat beliau Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka Rasul berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada saudara seimanku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul mengucapkan 3 kali. Kalau kita misalnya nggak bisa bahasa Arab, doa dengan bahasa kita, ya. Doa dengan bahasa kita masing-masing, ya Allah berikan kesembuhan kepada fulan, dan seterusnya. Ini jemaah, ya. Atau doa Nabi alaihi salatu wassalam, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah zat yang maha agung, Rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Ini jemaah. Jadi, dan salah satu kebiasaan Rasulullah SAW itu di pagi hari selalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar angkat tangan. Terus Abu Bakar. Sampai Umar bin Khattab, beliau mengatakan, wallahi la aghlibannak, sesungguhnya aku itu belum pernah bisa mengalahkan bagaimana Abu Bakar. Jadi, apalagi Rasulullah. Jadi beliau itu nyari siapa yang sakit, dia didatengin. Siapa yang butuh makan, diberikan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa isira. Ciri-ciri orang beriman itu wa yut'imuna ta'am, selain menjenguk orang sakit, dia memberikan makan ala hubbihi, atas makanan yang paling dia cintai. Yatiman, kepada anak yatim, miskinan, orang-orang miskin, aw asiron, atau para tawanan perang. Ini salah satu kebaikan Islam adalah apa? Iyadatul marid, dianjurkan menjenguk orang yang sakit. Kewajiban terakhir jemaah yaitu adalah ittiba'ul janazah. Kewajiban kita yang terakhir kepada sesama
Muslim adalah ittiba'ul janazah, yaitu wajibnya kita itu mendatangi saudara kita yang telah mati, atau yaitu dengan ta'ziyah, ya, mendatanginya. Dan ada 4 kewajiban kita, walaupun sebagian ulama mengatakan fardu kifayah atau fardu ain. Ada 4 kewajiban. Yang pertama taghsiluhu, kewajiban kita itu ketika ziarah atau ittiba'ul janazah, yang pertama taghsiluhu, kewajiban kita adalah memandikannya. Au takfinuhu, atau mengkafankannya, yang kedua. Au tusalli alaih, yang ketiga mensolatkannya. Yang keempat adalah tadfanu, yaitu sampai menguburkan. Jadi 4 hal ini adalah salah satu kemuliaan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Adapun yang paling dibatasi adalah dalam bab memandikan, ya. Kalau mengkafankan siapa saja boleh, gitu ya. Tapi yang diutamakan adalah keluarga. Tapi kalau memandikan ini ada yang khusus, ya. Karena kalau memandikan ini benar-benar harus orang-orang yang benar-benar, yang pertama ada hubungan mahram, yaitu hubungan kerabat, baik karena nasab, karena keturunan, atau sebab pernikahan, ya. Siapa mahram yang paling berhak memandikan jenazah tersebut, ya? Misalnya yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka yang paling berhak memandikan adalah yang pertama abuhu wa ala, bapaknya dan kakeknya, itu yang paling berhak. Atau ke bawah, atau ke bawah, yaitu apa? Anak laki-lakinya atau cucu laki-lakinya, atau yang ke samping, yaitu saudara kandungnya, itu ya. Jadi yang paling berhak memandikan kita itu adalah anak kita atau ayah kita, itu paling berhak, atau saudara kandung kita yang laki-laki, baru ke kakek, baru ke cucu laki-laki, baru ke paman, itu ya. Itu mahram-mahram yang paling berhak memandikan jenazah mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan, yang paling berhak ya dia ibunya, kalau enggak anak perempuannya, atau kakek neneknya, ya, atau cucunya, atau saudara perempuan sekandungnya, atau siapa lagi, bibi dari ayah, atau disebut dengan ammah, atau bibi dari ibu, yaitu kholah, yaitu ya, itu perempuan. Boleh tidak memandikan yang bukan mahram dan lawan jenis. Yang jumhur ulama boleh itu, yaitu taghsilu zawj ala zawjihi aw aksiha. Yang boleh memandikan yang berbeda lawan jenis, kalau yang mati perempuan, yang memandikan laki-laki boleh, atau yang mati laki-laki yang memandikan perempuan. Yang jumhur ulama boleh itu hanyalah istri memandikan suaminya, atau suami memandikan istrinya. Itu yang paling berhak, ya. Baik masih hidup kan boleh dimandikan, bapak-bapak, boleh tidak? Bapak-bapak sudah dimandikan istrinya belum? Pak, udah pernah dimandiin istri belum, Pak? Nah, ini pertanyaan serius ini. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala itu ya tanawal ba'duha ala ba'd, saling memandikan satu dengan yang lain. Itu ketika masih hidup. Begitu juga ketika telah mati salah satunya. Ini boleh, ya. Contohnya apa, jemaah? Contoh yang dicontohkan yaitu adalah karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu awsa ala ahlihi ayaghzilahu zaujatahu wahya Asma binti Umais. Jadi contoh sendiri bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berwasiat kepada keluarganya yang boleh memandikan beliau adalah istri beliau, yaitu Asma binti Umais. Jadi udahlah, yang memandikan Abu Bakar hanya Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Ini jamaahnya boleh berwasiat. Begitu juga jamaah bahwasannya kanat Fatimah radhiyallahu taala anha binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghassalaha Ali bin Abi Thalib wahdahu. Begitu juga ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, itu yang memandikan hanya Ali bin Abi Thalib saja.
Boleh jemaah. Siapa yang berhak melihat aurat seorang suami? Hanya istri. Siapa yang berhak melihat aurat istri? Hanya suami. Anak aja ada batasan. Ya. Jadi kalau kita keluar kamar mandi ada batasan, walaupun itu anak, gitu ya. Ada batasan. Kalau laki-laki ya baina surah warukbah. Ya lutut sama perut pusar ini harus ditutup kalau keluar dari kamar mandi dan lain sebagainya. Walaupun dia mahram. Yang tidak ada batasan itu hanya istri. Anda boleh memandikan istri Anda hayyan au mayitan, baik masih hidup ataupun ketika mati. Ya, ataupun sebaliknya, seorang istri boleh memandikan suaminya hayyan, baik ketika hidup au mayitan ataupun ketika mati. Wa hadza wa qala Mujahid annahu ijma'. Dan seorang imam tabi'in Mujahid mengatakan bahwasanya bolehnya suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya adalah ijma', artinya sepakat para sahabat boleh. Dibolehkan ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ibnu Mundhir ijma'a ahlul ilmi jawazu ghusli zawji ala zawjiha wa kadzalika aksuhu. Begitu juga seorang ulama namanya Ibnu Mundhir, beliau mengatakan bahwasanya ijma' para sahabat itu, para ulama, bolehnya seorang suami memandikan istrinya, ya, walaupun itu ketika sudah jadi jenazah. Illa qaulu ba'dul Hanafiyah, kecuali ada beberapa ulama-ulama pengikut mazhab Hanafi yang beliau mengatakan tidak boleh, ya. Kenapa jemaah? Para ulama Hanafiyah mengatakan idza mata, ketika salah satu mati, fasahan nikah, maka hukum nikahnya sudah batal. Tapi ini pendapat Hanafiyah. Tapi yang lebih sahih, yang lebih rajih, boleh. Kenapa? Karena Abu Bakar mempraktekannya, yang memandikan beliau adalah ya istri beliau, Asma binti Umaysh. Yang kedua adalah ketika Fatimah binti Rasulullah SAW wafat, yang memandikan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, makanya jemaah dilatih ya, jadi punya istri itu harus pintar ya, dan berani memandikan ya. Jangan sampai kita dimandikan orang lain. Karena kalau istri itu ya dia yang tahu aurat kita, yang tahu apa kesalahan kita, yang tahu aib-aib kita, melebihi orang tua kita adalah istri kita. Tapi kalau yang memandikan orang lain, nah ini khawatir jemaah itu bocor, misalnya mayitnya ada luka, mayitnya demikian, bau demikian, karena dia mungkin ini pelaku ini, nah, ini banyak ini. Nah, ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar, yaitu membuka aib mayit. Kenapa jemaah? Bahkan dosanya lebih besar daripada menghibah orang yang masih hidup. Karena orang hidup antum masih bisa minta maaf. Tapi kalau orang yang mati bagaimana? Minta maafnya, membuka aibnya. Karena ada orang yang meninggal dunia kecelakaan, diceritakan perutnya sobek, ininya sobek, itu haram. Ya, kita harus menyembunyikan aib-aib dari jenazah yang kita mandikan, yang kita kafankan. Ya, karena innallaha sattar, sesungguhnya Allah itu zat yang maha menutupi aurat. Ya. Jadi kita dilarang yaitu membuka aurat sesama muslim. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib jemaah, karena waktu juga qadarullah masya'afa'al, insyaallah masih banyak ini untuk bab ittiba' jenazah. Jadi sekali lagi yang boleh memandikan jenazah laki-laki adalah kerabat dekat ya. Kalau kerabat dekat tidak bisa, menyerahkan kepada orang lain dibolehkan, dengan syarat orang lain itu amanah, dia benar-benar menjaga kehormatan mayit atau jenazah tersebut. Ini jemaah. Tapi sebenarnya yang paling berhak memandikan ini kalau di masyarakat kebanyakan sudah marbot masjid, ustadz di masjid, begitu ya. Padahal sunnahnya itu adalah fal aqrabu wal aqrab, kerabat ya. Kerabat itu yang berhak memandikan sebenarnya. Kalau ayah kita yang meninggal, yang memandikan anak-anaknya yang laki. Kalau ibu kita yang meninggal, yang memandikan adalah anak-anak perempuannya. Itu yang berhak. Bukan langsung kita serahkan ke masjid, kita serahkan ke DKM. Kalau di jenazah itu langsung diurus sama ya udah ada ininya sendiri, vendornya. Itu lebih baik kita cuma
Kenapa jamaah? Karena itu benar adalah salah satu pengabdian kita terakhir. Birrul walidain, yaitu kebaktian kita terakhir kepada orang tua, yaitu mengurus jenazahnya. Mengurus apa jamaah? Jenazahnya. Itu tanda apa? Ya, birrul walidain. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang terakhir, sampai anak itu dianjurkan, dialah yang memandikan, mengkafankan, dan tolong ketika antum ada saudara antum yang meninggal atau ayah antum, antum yang imamin. Antum yang imamin, bukan ustaz, bukan kiai. Karena doa yang paling mustajab adalah al-waladul salih alladhi yad'u lahu. Doa yang paling diijabah oleh Allah adalah doa anak soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini jemaah. Jadi nanti ketika ada saudara kita, orang tua kita meninggal, itu yang paling berhak mengimamin antum, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, bukan dai, tapi benar-benar siapa jemaah? Anaknya. Atau anak kita yang meninggal, itu yang berhak dan wajib mengurus sampai terutama disolatkan adalah siapa? Ayahnya. Beda. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan langsung diserahkan orang lain. Oleh sebab itu mempelajari hukum, mempelajari tata cara menyolatkan, memandikan, menguburkan, mengkafankan, itu adalah fardu kifayah yang kita harus belajar, bukan hanya diserahkan kepada BKM. Jadi kita harapkan, jadi kalau ada orang tua kita meninggal, terutama ayah ibu kita, maka yang paling berhak, mohon maaf, kiai boleh diajak mundur, mohon maaf Pak, ini ayah saya yang mengimami. Itu hak Anda, karena doa terakhir antum sebelum masuk ke liang lahat. Penyesalan ini kalau kita bukan yang nyolatkan, yang menjadi imam. Karena kita nggak baca, ya cuman baca Al-Fatihah, sholawat, kemudian doa, kemudian takbir keempat, doa dan salam, sudah. Nggak ada baca Al-Baqarah. Jadi tidak ada syarat, beda dengan sholat wajib. Yang berhak menjadi imam adalah afqahuhum, yang paling ngerti fikih, aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, aqdamuhum lil hijrah, yang paling pertama hijrah, dan yang terakhir adalah akbarum sinnan, yang paling tua umurnya. Itu kalau imam masjid. Tapi kalau imam jenazah nggak ada syarat itu, tapi keluarga. Tapi apa? Keluarga itulah yang paling berhak menjadi imam atas keluarganya yang lain yang meninggal. Beda dengan sholat berjamaah. Bisa dipahami jemaah? Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga memandikan. Oleh sebab itu kita belajar ya, mungkin suatu saat, yaitu apa? Pemulasaran jenazah. Karena memang jangan sampai kita langsung serahkan ke orang lain. Jadi berbakti kita sebelum perpisahan terakhir itu kurang sempurna kalau kita tidak sampai memandikan, kemudian mengkafankan, dan mensolatkan, dan mengkuburkan. Jadi kalau bisa ya sampai dikuburkan, yang sampai di bawah itu ya anak laki-lakinya, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga orang tua kita yang telah tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.